Salam Rahayu, kembali lagi bertemu dengan saya Yuda Endri di channel Tugas Penghayat. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dari Bapak Sony Junaidi selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dalam pembahasan kali ini, judul pendidikan sebagai kapital. Pengertian kapital menurut beberapa ahli. Pada abad 12 dan 13, menurut Berger, kapital berarti dana, persediaan barang, sejumlah uang, uang pinjaman. Menurut Lawang, pada bukunya Kapital Sosial, kapital modal boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Menurut Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, bagian dari nilai surplus yang diperoleh kapitalis atau borjuis yang mengontrol cara-cara produksi dalam sirkulasi komoditas dan uang antar proses produksi dan konsumsi. Menurut Karl Marx, bentuk investasi yang diharapkan meraup keuntungan dalam pasar. Jadi, kapital dilihat dari berbagai suatu dan investasi yang diharapkan pengembaliannya dalam berbagai bentuk seperti keuntungan, pendapatan, laba, dan perolehan. Pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, dan pendidikan sebagai kapital simbolik. Pendidikan sebagai kapital manusia terdiri dari pengertian kapital manusia, perkembangan teori kapital manusia, kenapa pendidikan sebagai kapital manusia, dan kapital manusia menurut beberapa ahli. Menurut A.C. Suryadi pada tahun 1999 dalam bukunya Pendidikan Investasi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan menemukan bahwa kapital manusia menunjukkan pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital, sebagaimana tercermin di dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerja seseorang. Menurut Elinor Ostrom pada tahun 2000, melihat kapital manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Robert M.Z. Lawang pada tahun 2004, merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Menurut James S. Solomon pada tahun 2008, menunjukkan bahwa bagaimana kapital fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat yang memudahkan produksi, kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Perkembangan teori kapital manusia. Menurut von Hanen, berargumen bahwa pendidikan tinggi akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan yang tinggi pula. Pada gilirannya itu akan menciptakan penghasilan tinggi pula. Menurut Gary S. Becker pada tahun 1964, melihat kapital manusia sebagai nilai yang ditambahkan kepada seorang pekerja ketika pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan aset lain yang berguna bagi pemberi kerja atau perusahaan, serta bagi proses produksi dan pertukaran. Jadi, investasi kapital manusia lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pekerja tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga baik bagi pekerja itu sendiri. Menurut A.C. Suryadi pada tahun 1999, menemukan beberapa kritik yang ditunjukkan pada teori kapital manusia dan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu 1. Pengaruh tidak langsung, 2. Efek kredisianisme, 3. Asumsi screening device, 4. Regularitas. Kenapa pendidikan sebagai kapital manusia? Dari pengertian konsep dan teori kapital manusia yang berkembang, terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh melalui berbagai pendidikan, yaitu pendidikan formal seperti di sekolah, pendidikan non-formal seperti di pelatihan di tempat kursus,
maupun pendidikan informal seperti belajar life skill di surau, ke semua pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan serupa lainnya tersebut dipandang sebagai kapital manusia. Dan sebagai kapital sosial. Pengertian kapital sosial, kontroversi pemahaman kapital sosial, kenapa pendidikan sebagai kapital sosial. Beberapa pengertian kapital sosial menurut beberapa ahli. Pierre Bourdieu pada tahun 1986, sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan seseorang yang berlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan, perkenalan, timbal balik, dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya sebagai bentuk dukungan kolektif. Menurut James Holiman pada tahun 2008, seperangkat sumber daya yang inherent dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seseorang anak. Aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Kontroversi pemahaman kapital sosial menurut Soleman pada tahun 1990 memiliki berbagai bentuk, yaitu antara lain kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, dengan otoritas dan organisasi sosial yang dapat digunakan secara tepat. Menurut Pratikno dan kawan-kawan pada tahun 2001, berdasarkan studi literatur 3 level bentuk kapital sosial, yaitu nilai, institusi, dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, dan pengakuan timbal balik. Menurut Portes, mengajukan 4 sumber kapital sosial yaitu nilai, solidaritas, resiprositas, dan kepercayaan. Kapital sosial adalah kemampuan seseorang untuk mendidik anak sehingga berhasil. Menurut Nan Lin pada tahun 2001, yang mendefinisikan kapital sosial sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan hasil yang diharapkan. Investasi sosial di sini adalah sumber daya sosial statis, seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan. Kekuatan menggerakkan secara dinamis. Besar pada tahun 2009. Terdapat penjelasan rumusan jaringan yang menarik dari Robert M.Z. Lawang pada tahun 2004. Jaringan merupakan terjemahan dari network yang berasal dari 2 suku kata yaitu net dan work. Net diterjemahkan dalam bahasa sebagai jaring, yaitu tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. Kata work bermakna sebagai kerja. Gabungan kata network sehingga menjadi network yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai kerja sebagai kapital, dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaringan. Jaringan network menurut Lawang pada tahun 2004, ada ikatan antar simpul yang dihubungkan dengan media. Ada kerja antar simpul yang melalui media hubungan sosial menjadi suatu kerjasama, dan lain-lain. Kenapa pendidikan sebagai kapital sosial? Sumber daya sosial sebagai alumni dari suatu lembaga pendidikan formal. Bila mampu mengolahnya menjadi suatu jaringan sosial sesama alumni, maka ia akan menjadi kapital sosial. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat bila orang tersebut mampu pula menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dia dan para alumni lainnya. Sumber daya sosial yang diperoleh dari lembaga pendidikan informasi tampaknya kurang banyak dibandingkan didapatkan seseorang dari pendidikan formal.
Meskipun demikian, sumber daya sosial yang diperoleh pada pendidikan informal dapat diolah menjadi kapital sosial. Pendidikan sebagai kapital budaya. Pengertian kapital budaya. Kenapa pendidikan sebagai kapital budaya? Pengertian kapital budaya menurut Reiser dan Gottman pada tahun 2004 sama dengan Jenskin menjelaskan batasan kapital budaya sebagai berbagai pengetahuan yang sah. Penjelasan detail batasan Bardi tentang kapital budaya ditulis oleh Lee pada tahun 2006. Kapital budaya didefinisikan sebagai kepemilikan kompetensi kultural tertentu atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klasifikasi rumit dari barang-barang kultural dan simbolis. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Kenapa pendidikan sebagai kapital budaya? Pendidikan merupakan memberikan seseorang modal, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan dan penaksiran nilai. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa, nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek, indah dan buruk, sehat, sakit, sopan dan alasan. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Pengertian kapital simbolik. Kenapa pendidikan sebagai kapital simbolik? Pengertian kapital simbolik, menurut Bardi pada tahun 1977, merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Menurut Denskin pada tahun 2004, serta Reiser Gottman pada tahun 2004. Kapital simbolik terwujud dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial atau gengsi. Menurut Turner, melihat kapital penggunaan simbol-simbol untuk legitimasi pemiliknya, berbagai tingkat dan konfigurasi ketiga bentuk kapital lainnya, yaitu kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital budaya. Apa pendidikan sebagai kapital simbolik? Kemampuan mengatur simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi didapat melalui pendidikan formal dan non-formal, serta reproduksi sosial lainnya seperti pendidikan informal dalam keluarga. Keluarga kelas menengah atas ditungkan dengan reproduksi sosial dalam keluarga, sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah. Antara kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik dalam kaitannya dengan pendidikan. Manusia. Atributnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya. Pendidikan sebagai agen sosialisasi. Sosial. Jaringan alumni, kepercayaan, dan kerjasama. Pendidikan sebagai agen sosialisasi. Budaya, kompetensi atau pengetahuan kultural. Pendidikan sebagai agen sosialisasi dan hegemonik. Simbolik, kemampuan mengatur simbol. Pendidikan sebagai agen sosialisasi dan hegemonik. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa di komen bawah ya. Sekian dan terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.